Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggal Surya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan akun dalam persamaan dasar akuntansi. Penggolongan akun ini berguna untuk pencatatan dan pelaporan akuntansi. Kita bahas satu-satu. Penggolongan akun dibagi menjadi dua, ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang sifatnya permanen, kontinu atau berkelanjutan dan tidak pernah ditutup. Yang kedua ada akun nominal. Akun nominal adalah akun yang sifatnya sementara dan pada periode tertentu akan ditutup. Akun real yakni ada harta, utang, dan modal, sedangkan akun nominal ada pendapatan dan beban. Pertama-tama kita akan membahas golongan akun real. Yang pertama ada harta. Harta itu adalah semua aset atau itu yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta bisa digolongkan berdasarkan likuiditasnya, artinya dapat digolongkan lagi dari yang paling mudah berubah hingga tetap alias tidak berubah. Dan dibagi menjadi ada harta lancar, ada investasi jangka panjang, ada harta tetap, dan harta tidak berwujud. Yang kedua ada hutang. Hutang itu sendiri merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lalu yang harus dibayar dan dilunasi. Hutang dibagi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang kurang dari 1 tahun itu namanya utang jangka pendek, dan lebih dari itu disebutnya utang jangka panjang. Dan yang ketiga ada modal. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atau kekayaan atau aset perusahaan. Modal dibagi menjadi modal pemilik, modal persekutuan, modal saham, pref, laba ditahan, dan dividen. Modal pemilik adalah modal yang disetor dalam bentuk perusahaan perorangan. Yang kedua modal persekutuan, modal yang disetor dalam bentuk perusahaan persekutuan. Modal saham, modal yang dimiliki investor berupa kepemilikan saham perusahaan. Pref, pengambilan atas modal perusahaan untuk dirinya sendiri. Laba ditahan, laba yang tidak dibagikan kepada pemilik modal yang bertujuan memperbesar modal usaha. Dividen bagi hasil keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemilik modal. Kemudian golongan akun nominal ada pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan baik yang diterima secara tunai maupun non-tunai. Yang kelima kita bahas beban. Beban merupakan sebuah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka kegiatan perusahaan, termasuk melakukan kegiatan menghabiskan manfaat sebuah barang yang dimiliki. Kemudian kita bahas jenis-jenis pendapatan dan beban. Pendapatan dibagi menjadi dua, ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari operasional usaha. Contohnya ada uang dari hasil layanan kepada pelanggan. Yang kedua kita bahas pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang berasal bukan dari kegiatan operasional. Contohnya utang bunga. Yang kedua ada beban. Jenis beban dibagi menjadi dua juga, ada beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha adalah beban yang dikeluarkan untuk operasional usaha. Contohnya ada beban listrik, air, dan gaji. Yang kedua beban di luar usaha. Beban di luar usaha adalah beban yang dikeluarkan bukan untuk operasional usaha. Contohnya beban bunga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.